Halo, apa kabar? Masih bersama saya Ade Oktarino di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberikan suatu video terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Nah, adapun topik kali ini yang saya akan bahas, yang pertama bagaimana kita membuat atau memasukkan suatu dokumen referensi ke dalam aplikasi Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Yang kedua, bagaimana kita mensitasi referensi yang tadi sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley Desktop dan ataupun Mendeley Reference Manager nantinya ke dalam aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya, bagaimana kita akan bisa mengganti style, ya, mengganti style dari citasi yang kita inginkan sesuai dengan pedoman, ya, mungkin pedoman skripsi ataupun pedoman tesis ataupun disertasi yang teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita menampilkan daftar pustaka, ya, pada Microsoft Word secara otomatis. Baik, kali ini simak video dari saya. Baik, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Mendeley-nya. Sebelum kita menggunakan aplikasi Mendeley, apabila teman-teman belum login, maka login terlebih dahulu agar dapat menggunakan aplikasi Mendeley dengan sempurna. Nah, apabila teman-teman sudah login, maka ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mendeley Desktop. Bagaimana cara kita untuk memasukkan referensi, ya, dokumen referensi ke dalam Mendeley? Yang pertama adalah kita memasukkan berdasarkan filenya. Nah, jadi di sini file yang bisa dimasukkan ke dalam Mendeley yaitu berbentuk PDF. Kita klik di sini di bar di tools yang tools yang bertulisan file, ya. Kemudian kita klik add file. Maka kita akan bisa memasukkan data jurnal ataupun referensi lainnya, ya, ke dalam Mendeley, yaitu dengan add file, memasukkan file. Nah, kita klik, kemudian kita pilih open, maka akan muncul seperti ini. Kemudian yang kedua, kita memasukkan berdasarkan folder. Nah, misalkan teman-teman telah mengumpulkan beberapa jurnal ke dalam satu folder, daripada satu-satu memasukkan datanya, teman-teman bisa memasukkan berdasarkan foldernya. Jadi pilih add folder pada file tadi, kemudian pilih folder yang terletak di harddisknya mana, di D atau di C, ya, local disk maksudnya, local disk C atau di local disk D. Kemudian kita pilih folder yang berisikan jurnal ataupun kumpulan jurnal yang telah kita download. Misalkan kalau saya di sini, kita pilih OK, maka akan muncul di sini. Maka akan muncul file referensi yang telah kita download dan telah masuk ke dalam Mendeley. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memasukkan secara manual. Nah, masukkan secara manual seperti apa? Misalkan nih teman-teman memiliki suatu buku ataupun jurnal berbentuk buku juga, ya, buku ataupun jurnal yang berbentuk buku ataupun conference, ya, atau proceeding yang berbentuk buku yang tidak ada metadata digital di internet. Nah, jadi teman-teman kewalahan nih untuk menginputkan data referensi atau mensitasinya, padahal dengan menggunakan tools Mendeley Desktop ini lebih mudah. Nah, jadi caranya memasukkan secara manual. Pilih manual, kemudian pilih tipe dari dokumennya tersebut. Kalau misalkan dia jurnal-jurnal, kalau dia buku-buku, dan seterusnya. Kemudian teman-teman tinggal memasukkan
atribut data dari judul, penulis, nama jurnal, misalkan kalau itu ada jurnal, tahunnya, volume, isu, page, dan lain-lain. Setelah selesai, oke, maka pilih save. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada, misalkan nih dia adalah hard copy tetapi sudah di scan, nah itu bukan berarti e-book ya, tetapi dia tetap buku, cuman dia di scan. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan filenya di sini, atau kalau memang kiranya cuman hanya berbentuk buku saja, hard copy, ya nggak apa-apa, nggak harus dimasukkan ke dalam file di sini. Yang jelas nanti akan ada contohnya seperti ini tadi saya coba. Jadi akan tulis penulisnya apa, kemudian titelnya apa, tahunnya, dan lain-lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengimpor metadata dari sumber jurnal yang lain, ya, yaitu kita impor metadata dari sumber jurnal yang terkadang itu sumber jurnalnya tidak open access. Nah, jadi contoh ya, teman-teman pasti sering menemukan yaitu mencari referensi, kemudian jurnal, referensi berbentuk jurnal, tetapi jurnalnya itu tidak open access. Nah, kesulitan ya tentunya, tetapi kita mau mengutip dari jurnal tersebut. Nah, jadi dengan adanya kasus yang seperti itu, teman-teman tidak usah khawatir, kita bisa mendownload metadata walaupun dia tidak open access. Misalkan contoh seperti ini, saya mau mencari jurnal ya dengan topik knowledge management. Nah, saya cari yang sumbernya 2021. Misalkan kalau misalkan yang kayak gini ada PDF ini berarti open access ya, bisa kita download. Nah, kalau misalkan yang tidak ada ini, tidak ada PDF-nya seperti ini, maka ini adalah tidak open access. Misalkan contoh saya ke Elsevier ya, yaitu ini tentang knowledge management ya, ini saya klik. Nah, ini dia tidak open access. Jadi jurnal ini dia tidak open access. Tetapi ketika saya baca dari abstraknya ini cocok. Ada beberapa yang bisa kita kutip. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah kita pilih site. Nah, kita klik site, kemudian kita pilih export citation to RIS. Intinya Mendeley itu bisa mengimpor data citasi dengan filenya adalah RIS gitu. Ya, jadi kita pilih export citation to RIS. Nah, maka akan muncul file downloadan yang seperti ini. Nah, nanti kita tinggal mengimpor ya, kita impor, pilih file, klik add file, kemudian kita pilih hasil downloadan yang tadi, ini dia RIS. Intinya filenya itu adalah RIS ya, .RIS. Nah, maka akan muncul ini tadi knowledge management. Nah, itu dia cara impor data, impor metadata pada jurnal yang akan kita citasi, tetapi dia tidak open access. Misalkan contoh satu lagi ya, saya akan mencari jurnal contoh seperti ini. Ini juga dia tidak open access. Saya klik, tetapi ini mau saya jadikan, saya mau mensitasinya. Jurnal ini mau saya citasi. Jadi kita pilih di sini citation atau download citation. Nah, ini adalah download citation. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan, ada RIS, ada BibTeX, dan lain-lain. Nah, kita pilihnya adalah RIS. Ya, di sini kita klik download citation, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita langsung buka, yaitu file. Di sini ada ya, di sini ada impor juga, impor RIS, BibTeX ya. Di sini juga boleh menggunakan impor RIS ataupun add file langsung boleh juga, sama saja. Kita klik.
hasil downloadan tadi, maka akan muncul di sini. Maka akan muncul dari artikel ataupun jurnal yang telah kita download tapi berbentuk RIS. Ya, RIS itu adalah nama file yang mengumpulkan yang di dalamnya terdapat metadata dari jurnal yang kita download. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kita menggunakan Mendeley Web Importer. Bagaimana caranya menggunakan Mendeley Web Importer? Nah, jadi Mendeley Web Importer itu adalah salah satu bentuk extension ya di dalam Google Chrome seperti ini. Nah, cara untuk menginstalnya teman-teman bisa melihat video ya yang saya berikan linknya di atas. Jadi bisa melihat video sebelumnya ataupun linknya di atas ini, bagaimana cara mendownload atau mendownload dan menginstal Mendeley Web Importer. Nah, di sini saya akan jelasin cara menggunakannya. Nah, misalkan teman-teman itu mencari suatu referensi, kemudian misalkan seperti ini, buku ya, misalkan teman-teman mau mencari suatu buku, biasanya terdapat di Google Book yang berbentuk buku. Misalkan seperti ini ya, saya mau cari buku ajar misalkan. Di sini dia terdapat di Books Google. Nah, buku ajar ini bisa kita download citasinya, tapi dengan cara kita menggunakan namanya Web Importer. Jadi ketika ini sudah terbuka, kita klik extensionnya ini tadi, maka di sini akan muncul keterangan ini adalah dia web page. Ya, halaman dari tampilan book Google ini. Kemudian kita pilih add. Kemudian kita selanjutnya kita buka aplikasi Mendeley kita. Nah, sebelum itu kita lakukan sinkronisasi data. Nah, setelah kita lakukan sinkronisasi data, maka akan muncullah data yang telah kita download tadi. Ini dia. Ini adalah keterangan ataupun dokumen web page ya. Ini berbentuk web page tipenya yang bisa kita jadikan bahan untuk mensitasi dari buku ajar ini yang dia berbentuk Books Google. Oke, jadi ini dia teman-teman cara bagaimana kita memasukkan dokumen referensi ke dalam Mendeley. Di sini sebelum saya akan menjelaskan bagaimana cara mensitasi ya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Di sini saya akan berikan dulu penjelasan sedikit dari tampilan Mendeley ini. Yang pertama adalah di sini apa sih sebenarnya kegunaan yang di sini ya. Kegunaan dari all document, recently add, recently read, favorite, needs review, kemudian map publication, unsorted, kemudian ini ada folder-folder. Ini saya jelasin. Yang pertama adalah ini all document. All document ini adalah kumpulan dari, ketika kita klik all document, ini adalah kumpulan dari semua referensi yang ada pada Mendeley yang telah kita import ke dalam Mendeley. Kemudian recently add ini adalah tampilan yang dimana data-data yang baru saja kita download ya, data-data ataupun dokumen yang baru saja kita download. Nah, ini baru-baru saja yang kita download. Kemudian di sini recently read adalah
ini adalah dokumen yang dimana baru saja kita baca, kita buka, kita baca gitu. Ini dia. Kemudian di sini ada favorit. Favorit ini adalah kita akan menampilkan suatu dokumen ya yang kita masukkan ke dalam favorit untuk untuk dia tetap di atas gitu. Misalkan contoh ini kita pilih bintang ya kan, maka dia tetap akan muncul di dalam dokumen favorit seperti ini. Sini bisa kita hilangkan juga apabila dia tidak kita menjadikan favorit. Kemudian di sini ada need review. Need review ini adalah referensi yang dimana metadatanya itu kurang lengkap gitu loh. Dia disebut valid, dia valid tapi kurang lengkap. Misalkan contoh kayak gini, ini buku ajar, dia nggak ada autornya, penulisnya siapa, tahunnya, publishnya. Kemudian ini juga, ini sama nih, sistem informasi manajemen bisnis, dia tidak ada autornya ya, dan lain-lain. Nah ini adalah needs review ini adalah kumpulan dari jurnal ataupun referensi ya, lebih tepatnya adalah referensi yang perlu harus kita lihat lagi keterangan metadatanya udah lengkap atau tidaknya gitu. Kemudian di sini adalah my publication, adalah suatu tulisan ataupun jurnal ataupun artikel yang telah kita publish, kita bisa masukkan ke sini agar nanti terintegrasi dengan Mendeley. Kemudian di sini unsorted. Nah, unsorted ini adalah di mana referensi-referensi yang ada di unsorted yang tidak ataupun yang belum masuk ke dalam folder. Nah, ini ada folder. Nah, folder ini kegunaannya adalah mengelompokkan data jurnal ataupun data referensi ya yang sesuai dengan topiknya, yang sesuai dengan topik ataupun keinginan kita sendiri. Nah, jadi misalkan seperti ini misalkan knowledge management. Nah, ini saya akan memasukkan ke dalam kumpulan topik ataupun folder yang judulnya knowledge management untuk memudahkan kita membaca atau mengelompokkan atau mencari suatu jurnal ataupun referensi sebagai untuk sitasi pada tulisan kita. Nah seperti itu teman-teman. Nah kemudian cara untuk membuat foldernya bagaimana, tinggal klik aja create folder ya, kita buat misalkan judulnya adalah sistem informasi, misalkan seperti itu. Udah, nanti dia akan masuk di sini. Nah, nanti tinggal kita cari mana dia jurnal yang sesuai dengan topik kita, bisa kita masukkan ke dalam folder yang sesuai dengan topik yang kita sesuaikan. Misalkan seperti ini, kita drag ya, kita drag. Kemudian kita drop ke folder yang sesuai dengan topiknya. Begitu teman-teman. Oke baik, lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mensitasi referensi ya yang pada Mendeley tadi kita mensitasi ke dalam Microsoft Word. Nah caranya yang dipastikan adalah plugin dari Mendeley itu sudah terinstall dan tampilannya seperti ini. Nah, cara untuk mendownload plugin atau menginstal pluginnya lihat di video sebelumnya ataupun di pojok kanan atas ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mensitasi ya. Misalkan seperti ini ya. Dalam kata ini saya mau mensitasi kutipan ini ya, kutipan ini saya sitasi, saya pilih insert citation, kemudian kita go to Mendeley, kemudian kita pilih dokumennya terletak di mana, atau all dokumen atau dia di folder yang kita buat tadi. Kemudian kita pilih salah satu dari referensi yang sesuai dengan kutipan tadi. Misalkan ini ya, saya pilih site.
Setelah kita pilih ya, kita klik site, kita tunggu. Nah, kemudian di sini akan muncul. Apabila dia terotomatis, apabila dia menggunakan citasinya menggunakan tools Mendeley ataupun aplikasi Mendeley, maka ketika kita klik ini dia akan terblok. Berarti ini dia menggunakan Mendeley. Ini pun juga menggunakan Mendeley, ini juga menggunakan Mendeley. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengganti stylenya. Nah, misalkan nih teman-teman stylenya nggak kayak gini gitu, stylenya menggunakan nomor atau namanya IEEE. Nah, jadi teman-teman bisa klik style ya pada reference ini ya, klik reference, kemudian pilih style, kemudian klik IEEE. Nah, maka style dari citasinya akan berubah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mau memasukkan insert bibliografi. Nah, jadi yang pertama adalah, nah, misalkan ini tadi saya sudah buat ya, ini saya delete aja. Nah, misalkan saya akan mau membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi dipastikan bahwasanya dari di halaman yang baru kita buat daftar pustaka. Kemudian, ini kelewatan di sini ya, kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita mau memasukkan data-data citasi tadi ataupun bibliografi yang akhirnya dijadikan suatu daftar pustaka. Jadi kita klik insert bibliografi. Maka yang tadi akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah stylenya adalah style IEEE. Kalau misalkan kita mau merubah stylenya menjadi apa, boleh juga kita pilih, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, begitu teman-teman cara untuk merubah style style dari citasi dari apa ataupun ke IEEE ataupun yang lainnya sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Ini ya, kita pilih misalkan satunya ini apa. Jadi perubahan dari American Medical Association ini dia bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di bibliografi dia munculnya seperti ini. Kemudian kalau menggunakan ini American Political Science Association, tampilannya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa untuk mencoba lebih lanjut dari style yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Kalau Harvard seperti ini. Nah, kalau Harvard. Kemudian lagi ya. Nih, Modern Humanity. Oh, tadi Modern Humanity tadi sudah. Natur seperti ini. Ya, nomor-nomor. Nah, jadi begitu ya teman-teman, agar bisa untuk mensitasi secara otomatis ya, tanpa susah-susah teman-teman harus buka halaman dan lain-lain atau mengetik secara manual gitu. Tapi dengan adanya tools Mendeley ini, itu memudahkan teman-teman untuk mensitasi secara otomatis, mensitasi dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Baik, selanjutnya kita buka aplikasi Mendeley Reference Manager. Nah, kita menggunakan Mendeley Reference Manager harus terhubung dengan jaringan internet. Kita login terlebih dahulu.
bedanya Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference Manager. Mendeley Desktop itu bisa digunakan ketika kita offline, tapi kalau Mendeley Reference Manager kita harus terhubung secara online. Baik, nah ini dia tampilan dari Mendeley Reference Manager. Nah ini adalah referensi-referensi yang telah saya impor dan sekarang udah ada di dalam library Mendeley. Jadi tampilan referensi dari Mendeley Reference Manager itu juga sama data ataupun dokumen yang ada pada Mendeley Desktop. Nah, tadi di video selanjutnya yang terkait perihal penggunaan Mendeley Desktop itu juga ada collection yang berbentuk dengan folder. Sini. Ini ada kategori berdasarkan folder yang telah kita pilih. Nah, ini dia sama. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara kita memasukkan data referensi ataupun dokumen ke dalam Mendeley Reference Manager? Kita pilih Add New. Sama ya. Ini file dari komputernya. Nanti kita pilih dokumen referensi yang berbentuk PDF. Misalkan saya masukkan contohnya ini tes ya. Ketika di-upload, kemudian dia akan muncul di dalam library Mendeley Reference Manager. Oke, nah ini dia tadi data referensi ya, contoh dari data referensi berbentuk PDF yang saya masukkan ke dalam library Mendeley Reference Manager. Nah ini dia akan muncul metadatanya, info ya. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian bisa juga memasukkan secara manual. Nah, ini sama seperti Mendeley Desktop ya. Kita masukkan identitasnya ya. Kemudian jurnalnya apa, kemudian judulnya, penulis dan lain-lain. Ini sama. Kemudian langsung add entry. Nah, kemudian bisa juga impor library menggunakan file RIS. Nah, itu tadi juga sama pada video sebelumnya, bagaimana kita mengimpor library itu pada jurnal yang tidak open access. Yang open access pun juga bisa. Intinya mengimpor library berbentuk filenya RIS. Nah, di sini tampilan Mendeley Reference Manager itu hampir sama seperti Mendeley Desktop, hanya yang berbeda adalah Mendeley Desktop dapat digunakan secara offline, tapi Mendeley Reference Manager itu full dia online. Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya di dalam penggunaan Microsoft Word? Ini dia, saya akan mempraktekannya. Jadi yang membedakan antara plugin dari Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager yaitu di sini. Ini adalah plugin Word dari khusus untuk Mendeley Desktop dan ini adalah plugin khusus untuk Mendeley Reference Manager. Ini sangat berbeda. Dan dipastikan teman-teman harus konsisten. Ketika teman-teman mau menggunakan fokus menggunakan aplikasi Mendeley, itu mau aplikasi Mendeley Desktop atau aplikasi Mendeley Reference Manager, karena dia tidak bisa berbarengan berdua digunakan, harus satu-satu. Kalau misalkan semulanya menggunakan Mendeley Desktop, ya Mendeley Desktop terus. Tapi kalau misalkan mau menggunakan Mendeley Reference Manager, ya Mendeley Reference Manager, tapi harus dimatikan, harus mengganti file
dari Word ataupun file karya tulis yang akan kita citasi. Baik, ini sebelumnya sudah menggunakan aplikasi Mendeley Desktop, maka akan saya hapus ya. Saya akan menggunakan Mendeley Reference Manager. Itu pluginnya namanya Mendeley Site. Jadi caranya bagaimana? Saya klik dulu Mendeley Site. Karena dia harus terhubung dengan internet, jadi penggunaannya sesuai dengan koneksi jaringan teman-teman semua. Nah, di sini ketika kita membuka Mendeley Site, dia meminta untuk login terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena dia akan terhubung pada Mendeley library yang ada di Reference Manager. Baik, ini sudah terhubung dan sudah login. Oke, di sini dia minta update this document, kita continue. Oke, kita klik I have made a copy. Nah, kita harus menentukan style apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya coba untuk menggunakan style dari APA, apa. Kemudian kita klik use this citation. Nah, di sini ada dokumen sudah ready ya, dengan formatnya menggunakan Mendeley Site. Nah, di sini dia minta untuk mengupdate dokumen. Oke, maka file yang tadi menggunakan tools Open Mendeley Desktop, maka dia akan terganti menjadi Mendeley Site. Dia akan mengganti Mendeley Site. Nah, misalkan nih saya akan mensitasi ya di bagian sini. Di sini saya akan mencari data al reference ya. Ini dia akan muncul semua di library-nya akan muncul di sini. Misalkan saya akan pilih contohnya ini. Saya klik, kemudian saya pilih insert a citation. Maka akan muncul dia di sini. Seperti itu. Ini tadi sebelumnya kita menggunakan Mendeley Desktop, sekarang udah berubah menjadi Mendeley Site secara otomatis. Dan di sini pun juga akan bertambah bibliografinya. Di sini misalkan nih saya hapus ya. Misalkan saya hapus, kemudian saya akan mau menambahkan bibliografi misalkan. Di sini caranya pilih more, kemudian insert bibliografi. Kita klik continue, maka akan muncul di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya penggunaannya sama ya seperti Mendeley Desktop, hanya saja dia tampilannya agak sedikit berbeda. Nah, nanti tergantung dari teman-teman sukanya yang mana gitu. Sebenarnya semuanya sama. Baik, selanjutnya kita coba untuk mengganti style. Ya, di sini kalau misalkan mengganti style, di sini ada citation style. Di sini klik more, ada insert bibliografi. Mungkin ini ya untuk Mendeley Reference Manager, penggunaannya cukup mudah, tidak jauh beda dengan Mendeley Desktop. Ya, itu dia video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan bagi teman-teman. Apabila
video ini bermanfaat dan Anda sukai, silakan share kepada teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman yang lainnya yang sedang kebingungan dalam menggunakan aplikasi Mendeley Desktop ataupun Mendeley Reference Manager. Sampai berjumpa lagi video selanjutnya dan salam sehat.